Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ani selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Setio Triharyogo dengan NIM 211134181. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan presentasi dengan judul Pembiasaan Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk membentuk karakter peduli lingkungan pada anak usia dini. Berikut hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penulisan. Yang keempat, pentingnya anak belajar kelola sampah. Kemudian, cara membiasakan anak peduli sampah. Lalu, manfaat bagi anak, peran guru dan orang tua. Lalu, kesimpulan dan saran. Indonesia menghasilkan banyak sampah setiap hari. Sayangnya, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan banjir, bau tidak sedap, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, anak-anak perlu diajarkan sejak kecil untuk membuang dan mengelola sampah dengan cara yang benar. Tujuannya adalah agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan. Adapun rumusan masalah yang telah saya buat dalam makalah saya yang pertama yaitu mengapa pengelolaan sampah penting untuk diajarkan sejak dini kepada anak. Yang kedua, bagaimana cara membiasakan anak-anak agar peduli pada lingkungan melalui pengelolaan sampah? Apa manfaat dari membiasakan anak mengelola sampah sejak dini? Lalu, bagaimana peran guru dan orang tua dalam menanamkan karakter peduli lingkungan kepada anak usia dini? Lalu, untuk tujuan penulisan dalam makalah saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pentingnya mengajarkan pengelolaan sampah kepada anak usia dini. Yang kedua, untuk menjelaskan cara-cara membiasakan anak agar peduli pada lingkungan. Yang ketiga, untuk melihat manfaat dari kegiatan pengelolaan sampah terhadap pembentukan karakter anak. Yang keempat, untuk mengetahui peran guru dan orang tua dalam membentuk kebiasaan anak dalam menjaga lingkungan. Pentingnya anak belajar mengelola sampah. Anak-anak akan cepat paham apabila mereka mengalami secara langsung. Contohnya, anak bisa membuat tempat sampahnya sendiri. Lalu, belajar memilah sampah organik dan sampah anorganik. Hal ini didukung oleh Adawiyah dan Delinggi pada tahun 2021. Anak-anak bisa mengingat hingga 90% dari pengalaman langsung, seperti membuang sampah sendiri. Sementara Kartika Sari tahun 2024 menyampaikan bahwa keluarga adalah tempat pertama anak belajar membuang dan mengelola sampah dengan baik. Berikut merupakan contoh gambar anak membuat tempat sampah sendiri. Lalu untuk gambar yang di tengah, itu gambar anak memilah sampahnya sendiri. Lalu untuk gambar yang di pojok kanan, merupakan gambar anak memilah sampah organik untuk dijadikan pupuk. Dari kegiatan-kegiatan yang dialami langsung oleh anak, maka anak akan cepat paham kalau diajak praktik secara langsung. Lalu, cara membiasakan anak peduli sampah.
Agar anak tertarik, kita bisa menggunakan tempat sampah berwarna dan bergambar lucu. Lalu, ajak mereka menyanyi lagu tentang sampah atau membuat mainan dari barang bekas. Contohnya, botol plastik bisa menjadi celengan. Menurut Suci, tahun 2023, gambar menarik pada tempat sampah membantu anak terbiasa membuang sampah di tempatnya. Hal ini didukung oleh Oktani tahun 2023 menyarankan 3 cara. Ada rutinitas, ritual, dan aturan atau dikenal dengan 3R untuk menanamkan kebiasaan peduli lingkungan. Berikut merupakan contoh gambar. Yang pertama, ada gambar tempat sampah yang lucu. Lalu untuk di sebelahnya merupakan contoh gambar lagu anak tentang sampah. Belajar bisa sambil bermain dan menyenangkan. Manfaat bagi anak. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin. Yang kedua, anak bisa jadi lebih kreatif karena belajar membuat sesuatu dari barang bekas. Yang ketiga, anak belajar peduli terhadap lingkungan dan hidup jadi lebih sehat karena lingkungan bersih. Hal ini didukung oleh Suyati tahun 2014 menyatakan bahwa kreativitas anak tumbuh lewat kegiatan nyata. Lalu hal ini didukung oleh Utami dan Martalena tahun 2020 juga menyebutkan bahwa membiasakan menjaga lingkungan membantu membentuk karakter tanggung jawab sosial. Berikut merupakan contoh gambar anak sedang mendaur ulang sampah. Lalu untuk gambar yang di sebelahnya merupakan gambar anak bertanggung jawab dan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Jadi, dengan belajar secara langsung, maka anak memiliki karakter tanggung jawab, disiplin, dan peduli dengan lingkungan, terutama dalam memperlakukan sampah dengan baik. Peran orang tua dan guru. Supaya pembiasaan ini berhasil, guru dan orang tua harus bekerja sama. Di sekolah, guru bisa membuat kegiatan seperti lomba daur ulang sampah atau Jumat bersih. Lalu di rumah, orang tua bisa mengajak anak membuat tempat sampahnya sendiri atau mengelola sisa makanan. Hal ini didukung oleh Harlock tahun 2003 mengatakan bahwa anak belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Sementara Damayanti tahun 2018 menekankan pentingnya sinergi antara rumah dan sekolah. Berikut merupakan kegiatan di sekolah. Yang pertama, di sebelah kiri terdapat gambar lomba daur ulang sampah di sekolah. Gambar di tengah merupakan anak sedang memilah sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Gambar yang di sebelah pojok kanan merupakan gambar lomba busana daur ulang sampah. Lalu untuk berikutnya merupakan contoh kegiatan di rumah. Untuk gambar yang di sebelah pojok kiri merupakan hasil kreasi tempat sampah anak di rumah. Lalu anak belajar bersama mengenai pengelolaan sampah di rumah. Nah, sebagai orang tua dan guru, di mana kita menjadi orang tua baik di rumah maupun di sekolah, harus ada kerjasama antara guru dan orang tua agar rencana ini dapat berjalan
berhasil untuk membentuk karakter peduli sampah pada anak. Baik, sebagai kesimpulannya, anak perlu belajar soal sampah sejak kecil dengan cara yang menyenangkan dan praktis. Ini akan membantu membentuk karakter peduli lingkungan dalam diri anak. Saran saya, guru dan orang tua harus saling mendukung, dan semoga ada lebih banyak program lingkungan dari pemerintah untuk anak-anak Indonesia. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat makalah dan presentasi saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila saya terdapat kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua atau yang menonton video saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita jaga lingkungan mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah dengan benar. Karena anak-anak yang peduli sampah akan jadi pahlawan lingkungan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.